Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Galang-Ning yang Abian Base, hari Selasa 5 Juli 2022. Bersyukur kita boleh bertemu hari ini dengan Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk mendasarinya dengan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa atas begitu besar kasih setia Tuhan kepada kami. Kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, kekuatan baru pemberian Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan kami napas kehidupan untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami mau mendasari aktivitas kami dengan firman-Mu hari ini Bapa. Roh Kudus-Mu turun atas kami sehingga kami boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Begitu juga jemaat-Mu yang boleh mendengarkan firman-Mu hari ini, boleh terberkati oleh firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang boleh menuntun kita hari ini diambil dari dua bacaan Alkitab. Yang pertama dari Kejadian 15 ayat yang ke-6 dan Galatia 3 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua Kejadian 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Galatia 3 ayat yang ke-7. Jikalau kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Diberikan judul untuk perenungan firman Tuhan hari ini, percaya saja hatiku percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6, sesungguhnya Abram sedang mempertanyakan sebuah janji yang secara manusiawi tidak mungkin rasanya terlaksana. Abraham berpikir ia belum mempunyai keturunan. Istrinya sudah lanjut usia. Meskipun Abraham belum menerima janji dari Allah, Abraham selalu taat dan setia menunggu janji yang Allah berikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita tidak bisa seperti Abraham. Di mulut kita bisa mengatakan, percaya saja kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong. Percaya saja kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jalan. Percaya saja kepada Tuhan, Tuhan pasti menyembuhkan penyakit kita. Kadang di hati kita rasa ragu atas waktu yang Tuhan beri bagi kita. Kita mau Tuhan memberikan kita tepat pada waktu yang kita inginkan, bukan tepat pada waktu yang Tuhan inginkan. Peristiwa inilah yang Rasul Paulus pakai untuk mengingatkan bahwa setiap orang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus disebut keturunan Abraham. Paulus sedang mengubah pemikiran jemaat di Galatia yang selalu menonjolkan usaha untuk menjalankan Taurat untuk memperoleh keselamatan. Sebetulnya iman kepada Yesus saja manusia bisa diselamatkan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran adalah masalah yang sering terjadi dan dialami manusia dalam menjalani hidup ini. Ada banyak orang yang menjadi putus asa atau bimbang, atau mereka hilang kesadaran karena tidak menemukan jawaban atas persoalan mereka. Demikian pula dalam kehidupan orang percaya saat ini, saat menghadapi persoalan, tidak menemukan jalan keluar untuk masalah yang dihadapi. Kita tidak bisa berpikir apa yang harus kita lakukan. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama, apakah kita tetap taat dan percaya kepada Tuhan meski pertolongan belum datang? Sejauh mana kita tetap berharap pada sesuatu yang belum kita lihat? Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu menjadi pegangan bagi orang percaya yang menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Iman mengandung 4 unsur penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, meminta kepada Tuhan. Yang kedua, percaya di dalam hati. Yang ketiga, mengaku dengan mulut. Dan yang keempat, bertindak sesuai dengan pengakuan itu. Meminta kepada Tuhan melalui doa yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh. Percaya di dalam hati bahwa doa yang kita panjatkan pasti dijawab oleh Tuhan tepat pada waktu Tuhan mau, bukan waktu yang kita mau. Mengaku dengan mulut. Roma 10 ayat yang ke-8. Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Yang keempat, bertindak sesuai dengan pengakuan itu. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-22. Apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejauh mana kita tetap berharap kepada sesuatu yang kita tidak lihat. Iman kepada Yesus Kristus adalah jaminan hidup kita. Teguhkanlah iman kita, pengharapan kita, karena Tuhan pasti menggenapi janjinya. Seperti janji Allah kepada Abraham, demikian juga dengan kita saat ini. Rencana Tuhan indah pada waktunya. Di akhir perenungan firman Tuhan hari ini, hendaklah kita terus belajar seperti Abraham yang percaya sepenuhnya kepada Allah. Manusia bisa saja ingkar pada janjinya, tetapi Tuhan tidak pernah ingkar pada janjinya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Hari ini kami boleh mendengarkan sabdamu. Roh Kudusmu turun atas kami sehingga kami dimampukan untuk membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami untuk terus belajar seperti Abraham yang mau setia dan taat menunggu janji Tuhan pada kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini Bapa, dalam pergumulan, persoalan yang mereka hadapi.
Kami yakin dan percaya Bapa tidak pernah meninggalkan mereka. Bapa akan melengkapi kehidupan mereka. Bapa menepati janji Tuhan kepada mereka. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita terus belajar seperti Abraham yang percaya dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa janji Allah ditepati tepat pada waktunya. Selamat memulai hari yang baru, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.